Oke, seperti yang kita ketahui bersama, timnas Indonesia tinggal menyisakan 2 kali pertandingan lagi di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, yaitu melawan Cina pada tanggal 5 Juni dan 10 Juni melawan Jepang. Dan menjelang pertandingan timnas Indonesia ini, banyak sekali menjadi perbincangan masyarakat di kawasan ASEAN, khususnya masyarakat Vietnam. Dan kali ini saya mencoba membacakan beberapa komentar dari warganet Vietnam yang berhasil saya himpun dan coba saya bacakan ke teman-teman. Oke, sebelum itu saya minta dukungan dari teman-teman untuk share, like, dan subscribe channel saya ini. Oke, kita langsung bacakan. Jika Indonesia berhasil mendapatkan tiket World Cup kali ini, maka mereka memang pantas mendapatkannya. Karena mereka telah berinvestasi besar dan sangat bertekad. Semoga sukses untuk Indonesia. Dalam sepak bola, segala kemungkinan berani bermimpi dan berani berbuat menjadi nilai plus timnas Indonesia. Semoga Indonesia meraih kemenangan besar atas Tiongkok dan Jepang dan kemudian menghadiri World Cup secara megah. Dalam sepak bola, segalanya mungkin terjadi, tapi kamu juga harus tahu kekuatanmu. Berkah di balik masa kelam, kolonialisme, hubungan historis yang erat antara kedua belah pihak mungkin menjadi alasannya. Diketahui, pemerintah kolonial Belanda pernah menguasai Indonesia selama lebih dari 3 abad. Keadaan inilah yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang menikah dengan orang Belanda. Mereka melahirkan banyak anak dan cucu. Banyak di antaranya menjadi pemain sepak bola. Saya sangat menantikan rombongan pemain kebanggaan Indonesia ini untuk bergabung di timnas. Kami akan memberitahu mereka siapa Raja ASEAN. Wajah biru tersenyum. Indonesia tidak boleh subjektif karena jika Cina memenangkan 2 laga terakhir, Indonesia juga akan tersingkir. Saya sudah menantikan hari di mana Vietnam bertemu dengan tentara Indo asal Belanda ini selamanya. Tapi saya tidak melihatnya. Haha. Mengatakan satu hal dan melakukannya lagi adalah cerita lain. Jujur saja, menurut saya pribadi, hasil imbang dengan Jepang dianggap sukses, tapi menang mungkin sulit. Saya tahu dalam sepak bola terkadang ada unsur keberuntungan dan kejutan. Tapi menurut saya, keberuntungan saja belum cukup. Itu harus nyata untuk menang. Mari kita pikirkan bos ketiga dan keempat yang akan bersaing di babak kualifikasi berikutnya. Itu akan lebih realistis. Kami berharap masyarakat Indonesia bisa hadir di World Cup 2026 kali ini. Dan seluruh Asia Tenggara bangga bisa bergabung. Menang lawan Cina dan imbang melawan Jepang itu bagus Belanda B. Menang melawan Tiongkok masih mungkin terjadi. Menang atas Jepang itu sulit. Timnas hampir seluruhnya adalah pemain asing naturalisasi. Tentu saja setiap tim negara memiliki pemain naturalisasi. Tetapi hanya memainkan seperempat pemain dalam satu pertandingan masih dapat diterima. Di sini penduduk asli Indonesia tidak tahu cara bermain sepak bola. Memalukan bagi seluruh negara. Hampir 300 juta masyarakat Indonesia bergantung pada naturalisasi. Hampir 20 pemain naturalisasi Belanda, skuad yang berasimilasi dengan Belanda ini, dan staf pelatihnya, yang semuanya orang Belanda, lebih dari mampu untuk melaju ke Piala Dunia dengan mudah. Kalau tidak bisa ke Piala Dunia dengan skuad Belanda ini, sungguh memalukan Indonesia. Anda pasti akan diolok-olok oleh seluruh Asia dan dunia karena tim asal Belanda ini, Indonesia. Indonesia bisa mengalahkan Cina di kandang sendiri di Gelora Bung Karno, tapi mereka tidak bisa mengalahkan Jepang di kandang Saitama. Kemungkinan menang melawan Cina bagus, tapi Jepang sulit. Menang atas Cina itu mudah, tapi Jepang hanyalah ilusi. Tentara Indo-Belanda ini hanya setara dengan Suriah. Suriah juga kalah telak 0-5 dari Jepang. Indonesia ketinggalan pertandingan Australia tapi tetap kalah. Pertandingan Bahrain menyebabkan kekalahan. Hanya ada 1 gol tapi menyebalkan. Kalau dibilang sih netizen Indonesia itu egois. Tapi kalau nggak dibalas dianggap cemburu. Kemenangan atas Tiongkok sudah dekat. Jepang sudah kehabisan motivasi sehingga mereka akan menghitung untuk mendapatkan poin di Jepang. Peluang mereka untuk berpartisipasi di Piala Dunia ada. Mengenai strategi Vietnam, saya tidak melihat ada yang jelas. Menjadi warga negara yang dinaturalisasi saja tidak cukup. Mengundang atau mendukung orang Vietnam di luar negeri bukanlah ide baik. Jika Piala Dunia dinaikkan menjadi 100, maka untungnya. Harus diakui bahwa Presiden Indonesia Erick Thohir menginvestasikan banyak uang di Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Vietnam tidak memiliki ini.